Aku ketagihan burung majikanku. Hai, perkenalkan, namaku Nana. Aku adalah seorang ibu dari 2 orang anak. Sebelum mendengarkan kisahku, bantu like dan subscribe channel ini, supaya tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Buat yang sudah berlangganan, aku ucapkan terima kasih. Sudah 8 tahun aku menikah. Awalnya pernikahan kami sangat bahagia. Namun setelah berjalan ke tahun yang ke-8, ujian demi ujian pun datang bertubi-tubi ke dalam rumah tangga kami. Salah satu ujian terberat dalam pernikahan kami adalah masalah finansial. Suamiku mempunyai banyak hutang di mana-mana. Penghasilan suamiku tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari kami. Untuk satu kali dalam hidup, aku mengambil keputusan yang berat. Aku meminta izin kepada suami untuk menjadi TKW di Arab Saudi. Karena dari beberapa teman, aku mengetahui kalau menjadi TKW di Arab Saudi dibayar mahal. Hal tersebut membuatku harus mengambil keputusan ini. Setelah melalui beberapa tahapan syarat yang dilakukan, aku akhirnya bisa berangkat ke Arab Saudi. Awalnya aku sangat bahagia bisa bekerja menjadi TKW di sana, namun setelah sampai di tempatku bekerja, aku sangat kaget. Aku bekerja di rumah yang sangat mewah dan besar. Di sana aku sendirian sebagai pengurus rumah. 2 tahun awal aku bekerja, aku selalu menangis, karena pekerjaanku saat itu di luar yang aku bayangkan. Sewaktu bekerja di rumah mewah itu, aku seringkali digoda oleh laki-laki yang ada di sana. Awalnya aku tidak sedikit pun tergoda. Namun berbeda dengan waktu itu, ketika anak majikanku yang usianya lebih muda dariku mulai memberikan perhatian kepadaku yang sudah 2 tahun ini tidak aku dapatkan, ia memanggilku dengan sebutan sayang. Hatiku sangat senang dan berbunga-bunga, gairahku mencuat. Selain perhatian, anak majikanku itu sangatlah tampan. Suatu ketika, anak majikan itu tiba-tiba menarikku ke dalam kamar mandi. Ia mulai mencium leherku dan memelukku, sambil meraba-raba badanku. Saat itu gairahku memuncak dan tanpa berpikir panjang aku melakukan bercocok tanam bersamanya. Aku pasrah dengan apa yang ia lakukan kepadaku, karena aku juga menginginkan hal yang sama. Sudah 2 tahun lamanya aku tak disentuh oleh laki-laki. Burungnya yang besar membuatku menjerit pelan kesakitan, tapi itu sangat enak, dan akhirnya pada saat ini aku sangat menikmati kebersamaan kami. Setelah kejadian di kamar mandi itu, pemuda itu selalu mendatangiku. Ia ketagihan dengan rasa yang kami lakukan kemarin. Setiap kali ia mendatangiku, ia selalu memintaku melayaninya untuk berhubungan badan. Pada saat semua orang pergi dan kondisi rumah dalam keadaan sepi, ia mendatangiku. Ia memelukku dari belakang dan mulai meraba-raba sambil menciumku. Dengan lembut ia mengajakku untuk berhubungan badan. Aku yang saat itu juga ketagihan dengannya, hanya bisa pasrah dan menuruti saja kemauannya. Waktu itu, saat semua orang sudah terlelap, pemuda itu menyelinap masuk ke dalam kamarku. Saat itu aku yang tertidur lelap langsung terjaga. Ia mulai membuka bajuku dan mulai mencium leherku dengan lembut. Kemudian kami melakukan hubungan badan hingga basah. Aku sangat menikmati burung besar yang perlahan-lahan menusukku. 1 jam berlalu. Kami sudah berkeringat dan sangat basah. Ia sangat puas denganku. Ia selalu datang kepadaku dan mengajakku berhubungan badan hampir setiap hari. Karena selalu melakukan hubungan itu, akhirnya aku hamil. Waktu itu, aku merasa sangat mual dan pusing. Saat majikanku tidak ada di rumah, aku menyelinap keluar untuk membelikan alat tes kehamilan. Aku sangat kaget karena dari hasil tes yang dilakukan, di sana menyatakan kalau aku hamil. Kemudian aku memberitahukan kehamilanku kepadanya. Ia sangat kaget dan tidak tahu harus berbuat apa. Karena usianya yang masih muda, ia panik dan tidak tahu cara mengatasi masalah ini. Akhirnya kami sepakat untuk memberitahukan kehamilanku kepada orang tuanya. Aku sudah menduga reaksi yang mereka tujukan saat menatapku. Mereka sangat kaget dan marah. Orang tuanya menamparku dan juga menampar pemuda itu. Aku tahu kalau hubungan kami ini tidak akan berhasil. Aku melakukan hubungan dengannya karena aku juga membutuhkan hal itu. Pada akhirnya, majikanku membuat keputusan dan membujukku untuk melakukan aborsi.
Dengan tegas waktu itu aku menolaknya, dan aku tetap akan mempertahankan kehamilanku itu. Setelah beberapa hari berpikir, akhirnya majikanku mengambil keputusan kalau aku boleh melahirkan anak itu, namun setelah aku melahirkannya, anak itu akan diserahkan ke orang lain dan aku tidak boleh memiliki anak itu karena aku seorang wanita bersuami di kampung halamanku. Setelah memikirkan hal ini beberapa saat, akhirnya aku menyetujui perkataan majikanku. Setelah melahirkan, anakku diserahkan ke orang lain, kemudian mereka memberikanku sejumlah uang dan memulangkanku ke Indonesia. Meskipun tidak bisa bersama, namun kenangan bersama anak majikanku itu sangatlah berkesan dan aku tidak pernah menyesal melakukannya. Demikianlah kisahku, sampai jumpa pada kisah lainnya, terima kasih.